Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. It is very special occasion. I would like to introduce the speaker to you. He is Mr. Rafino. Mr. Rafino would like to present his learning context of Islamic education based on multicultural in senior high school in Bandar Lampung. Mr. Rafino, please. Okay, thank you, Mrs. Atmalinda. Ladies and gentlemen, I want to share about journal is about learning content of Islamic education based on multicultural in senior high school in Bandar Lampung. Okay, introduction. Number one, the condition of the Indonesian people themselves, they are very plural in nature. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang konten pembelajaran Islamik atau pembelajaran pendidikan Islam, konten pembelajaran pendidikan Islam yang berbasis multikultural di salah satu sekolah menengah atas di Bandar Lampung. Introduction, sebelumnya saya awali dulu. The condition of the Indonesian people themselves, they are very plural in nature. Kita ketahui bahwasanya kondisi masyarakat atau rakyat Indonesia pada umumnya dia memiliki berbagai macam masyarakat, yang utamanya masyarakat yang jamak atau majemuk, yang berbagai macam budaya tercakup di dalamnya. Mulai dari Aceh sampai pada Papua memiliki perbedaan ataupun macam-macam ragam budayanya masing-masing. Maka oleh karena itu, as stated by the founder of Indonesian state in the slogan Bhinneka Tunggal Ika, many verse at multicultural face reality. Makanya negara kita ini, negara Indonesia, didirikan dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi manifestasi dari wajah-wajah budaya yang begitu banyak di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika kita ketahui artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya it is above this pluralistic society that the NKRI has been successfully built and can stand how strong today. Yang mana dengan adanya kemajemukan tersebut, negara Indonesia berhasil membangun dan juga mampu berdiri kokoh hingga saat sekarang ini dengan kuat, dengan kemajemukan yang Indonesia miliki, yakninya berbagai macam kultur dan budaya dari masing-masing rakyatnya. Makanya, this paper present the study on multicultural education focusing on PAI textbook in senior high school. Makanya jurnal ini mempersembahkan tentang bagaimana pelajaran ataupun penanaman pendidikan multikultural yang memfokuskan kepada PAI textbook in senior high school, tentang buku teks PAI di SMA. Bagaimana buku teks PAI ini menjelaskan tentang konsep multicultural ini, ya. Makanya oleh karena itu, conceptually, subject with multicultural education are educated, especially on the material relating to akidah, history, and the Holy Quran. Makanya konsepnya menjadi subjek dari multikultural ini adalah yakninya tentang dispesialkan kepada materi yang relasinya berhubungan dengan akidah, history atau sejarah, dan juga didasari dengan kitab suci Al-Quran. Nah, ladies and gentlemen, the result of study showed that the content of Islamic-based multicultural education learning, number one, distinguishing the concept of akidah and muamalah. Nah, hasil dari yang ditunjukkan dari penelitian ini, yang mana mempelajari tentang konten dari pembelajaran konten pendidikan Islam yang didasarkan kepada multikultural, makanya education learning-nya atau konten pembelajarannya yakninya yang pertama distinguishing the concept of akidah and muamalah, yakninya membedakan konsep of akidah and muamalah. Distinguishing the concept of akidah and muamalah, yakninya membedakan konsep akidah and muamalah. Applying the multicultural and emphasizing the principle of equality. Yang kedua yakninya
menjelaskan bagaimana kunci dari multikulturalisme ini, yakninya emphasizing the principle of equality, kesetaraan dalam keragaman. And number 3, a culture as a content and the concept of Islam rahmatan lil alamin. Yakninya tentang kultur ataupun budaya tentang konsep yang mana diajarkan dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Nah, result of learning content of Islamic education based on multicultural in senior high school in Bandar Lampung. Islamic education multicultural content is there are 4 content. First, distinguish the concept of akidah and muamalah. For example, decay to multiculturalism relate to equality in diversity is not from the side of belief in particular religion. Second, design material by applying multiculturalism and emphasizing the principle of quality. For example, designing learning material openly by respecting every diverse student center. And third, make a culture as a content. For example, culture is beauty. And fourth, Islamic concept of rahmatan lil alamin. Design content, for example, designing content that generates awareness and recognition of diversity as sunnatullah, a multicultural attitude. Nah, hasil research dari konten pembelajaran yang berdasarkan pendidikan Islam yang didasari dengan konsep multikulturalisme di salah satu sekolah SMA di Bandar Lampung. Yang pertama, Islamic Education Multicultural Content, yakninya konten dari pembelajaran Islam yang multikultural ini. Yang pertama, distinguishing of konsep akidah, membedakan konsep antara akidah dan juga muamalah. Nah, yang mana maksudnya adalah yakninya membedakan kunci untuk the decay to multiculturalism. Kunci dari multikulturalisme ini relate to equality in diversity is not from the side of belief in particular religion. Yakninya terkait dengan kesetaraan dalam keragaman dan tidak dari sisi kepercayaan atau akidah pada agama tertentu. Jadi membedakan tentang keragaman kepercayaan, yang mana di sini menjelaskan tentang manusia kita sebagai umat Islam hanya boleh bekerja sama dari segi muamalah saja. Akan tetapi dalam akidah kita tidak boleh bercampur baur dengan orang-orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Yang selanjutnya, designing material by applying multicultural and emphasizing the principle of equality. Yakninya merancang materi yang menerapkan multikulturalisme dan menekankan prinsip kesetaraan. Itu maksudnya. Designing learning material openly by respecting every difference. Yang mana merancang, salah satu contohnya yakninya merancang pembelajaran, materi pembelajaran secara terbuka dan dapat mengajarkan kepada siswa rasa respecting, menghormati setiap perbedaan di antara sesama siswa ataupun peserta didik. Yang ketiga, make a culture as a content, yakninya menjadikan budaya sebagai konten. Kita tahu tadi sudah diawali bahwasanya Indonesia ini berbagai macam budaya yang ada di dalamnya. Maka untuk itu menanamkan kepada siswa yakninya culture is a beauty. Yakninya masing-masing budaya ini memiliki keindahan dan kecantikannya tersendiri. Dan yang terakhir, Islamic concept of rahmatan lil alamin. Yakninya konsep Islam rahmatan lil alamin. For example, designing content that generates awareness and recognition of diversity as sunnatullah. Yakninya mengajarkan tentang merancang pembelajaran dengan bahan secara terbuka dan juga mengajarkan kepada siswa tentang awareness and recognition of diversity. Mengajarkan bahwasanya keragaman sebagai sunnatullah,
yang sudah diajarkan dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya, and next, my analysis for to this content, this journal is Allah said in Quran Surah Al-Hujurat number 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan engkau berbangsa-bangsa, su'ubau wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yakninya adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okay, ladies and gentlemen, the conclusion for this discussion about the journal, first, the teaching of compassion love becomes an applicable doctrine and is praxis. Second, the doctrine of the brotherhood in Islam. Third, the doctrine of maslahat al-kulliyat al-khamsah. For keeping religion, keeping the soul, keeping reason, keeping the offspring, and keep the treasure. Maybe this perform for me, and I want to back to moderator. Thank you. Thank you, Mr. Rafino. Ladies and gentlemen, that was the report from Mr. Rafino about learning context of Islamic education based on multicultural in senior high school in Bandar Lampung. To the session, now let's continue to the session, question and answer. Before you ask a question or give a comment, please raise your hand, mention your name and your introduction. For the first session, I would like to give it to 3 people. Yes, please, the glad man on the right, the lady on the second round. Kepada Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan, sanggahan dan tanggapan tentang makalah yang ditampilkan oleh Bapak Rafino, kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan. Silakan Bapak dan Ibu, karena jurnal yang saya angkat kali ini memang sangat menarik di tengah-tengah persoalan negara kita yang mengagung-agungkan toleransi, yang lebih mengutamakan kata non-muslim daripada kata kafir. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita diskusikan, karena di tengah-tengah masyarakat kan banyak yang bertentangan dan menjadi problema tentang masalah toleransi dalam beragama. Terima kasih. Ya, kepada Bapak dan Ibu dipersilakan yang ada memberikan tanggapan, sanggahan, atau pertanyaan kepada Bapak Rafino dipersilakan. Karena jurnal yang ditampilkan Bapak Rafino ini sangat menarik untuk kita bahas secara bersama-sama.
Bagaimana Bapak Rafino? Tidak ada teman-teman yang berikan tanggapan atau pertanyaan kepada Bapak? Ya, silakan saja Bu, dilanjutkan saja pada materi selanjutnya. Mungkin di materi selanjutnya ada yang ingin ditanyakan. Berarti kita lanjutkan aja. Lanjut saja Bu. Okay. Ladies and gentlemen, after having the first session of question and answer, let's continue to the second question and answer. For this session, I would like to give it to people. I would like to remit the question and not to waste the time. Please repeat your question. Please get to the point. Ladies and gentlemen, because of the time, we will not have to raise question and answer. Before we close, we'd like to have a summary from the secretary, please. Ladies and gentlemen, please give an applause to Mr. Rafino. Baiklah, kami tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Kakak Rafni Dayu. Kak Dayu. Iya, Linda. Ayo Kak, sudah siap Kak? Makalah yang Bentar, sebentar. Moderator yang kedua siapa Kak? Sudah ada yang konfirmasi sama Kakak? Saya Bu, boleh saya Bu? Boleh. Ya, lanjutkan saja Pak. Ya, nak. Yang tampil jurnal berarti Putri ya Kak ya? Ya, silakan Zulharfi. Ya Bu, baik Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta pada Putri untuk menampilkan PowerPoint-nya dulu. Silakan Putri. Sebentar Bapak, karena Putri nyuruh Bapak untuk menampilkan PowerPoint-nya. Ya, baik Bu Dayu. Ya, karena udah di-share tadi kan di WA. Sebentar. Ya, nak. Ini kan bumi ya. Ya. Ini Zulharfi apanya? PowerPoint dari Putri. Udah bisa kelihatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Belum Bu Dayu. Belum Kak. Belum ya? Belum Kak. Belum Kak.
Sudah? Sudah, Kak. Sudah, Bu. Sudah, Ayu. Ya. Mengingatkan Bapak Ibu, waktu kita tinggal 8 menit lagi di Zoom-nya. Ya, kita bikin lagi satu linknya. Dilanjut, Bu Dayu. Good morning, ladies and gentlemen. In this very special occasion, I would like to introduce the speaker to you. Her name is Mrs. Putri Handayani. Mrs. Putri Handayani would like to present his report about the concept of tolerance in Islamic education. Mrs. Putri Handayani, please, the floor is yours. Thank you, Mr. Zulharfi. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to talk to you today about the concept of tolerance in Islam education. The concept of tolerance in Islam method taught in such a way that the concept can be applied operationally in Islamic education institutions such as madrasah, Islamic boarding school, and college, where methods and approach used to address this issue are philosophical or phenomenological and the sociology of education. One of which is the theory of inclusive universal LED. In Islam, different thought tribes, and even religions refers to fitrah and sunnatullah of good will. For this reason, then tasamuh or tolerance becomes an important doctrine in every religion, including in Islamic education system. One, to have responsive toward modernization, which has been accepted in general school institution under Ministry of Education. To develop sensitive character toward the things through approach, learning strategy, and developing children psychology social condition. 3. To implement a model to strengthen inclusive Islamic education system which is open, dialogue, and student-centered. 4. To build a strong and sound human resource with high tolerance, will action to a copy and create new on religion. And finally, to develop networking and cooperation both national and international to expand information access, funding, and other international support. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena masalah jaringan saya, jadi saya tidak bisa membuka untuk video, dan saya juga mohon maaf kalau suara saya nanti kurang jelas. Saya akan menjelaskan secara bahasa Indonesia. Jadi, pada jurnal yang saya temukan, bertujuan untuk membahas secara komprehensif konsep toleransi dalam Islam, yang kemudian berpikir sedemikian rupa bahwa konsep dapat diterapkan secara operasional di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi, di mana kita bisa menggunakan metode dan pendekatan untuk mengatasi masalah ini melalui filsafat dan sosiologi pendidikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teori inklusif Mircea Eliade. Nah, dalam pemikiran Islam,
pemikiran yang berbeda, suku, dan bahkan agama mengacu pada fitrah dan sunatullah dari kehendak Tuhan. Untuk alasan ini, maka tasamuh menjadi doktrin penting dalam setiap risalah agama, termasuk dalam sistem pendidikan Islam. Ada 5 bentuknya. Yang pertama, responsif terhadap modernisasi. Yang kedua, mengembangkan karakteristik sensitif terhadap perubahan. Yang ketiga, menerapkan model untuk memperkuat sistem inklusif. Yang keempat, menanggung resourcing manusia yang kuat dan tangguh dengan toleransi yang tinggi yang akan bertindak untuk menempati dan menciptakan peradaban baru yang menekankan pada nilai-nilai agama, spiritual, dan humanisme. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan jaringan dan perusahaan baik nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memperluas akses informasi, pendanaan, dan dukungan internasional lainnya. Baik, itulah presentasi saya. Saya kembalikan kepada Mr. Zulhafli. Okay, Mrs. Putri Mr. Handayani. Zulhafli. Ladies and gentlemen, that was the report from Mrs. Putri Handayani about the concept of tolerance in Islamic education. Now let's continue to the session, question and answer. Before you ask a question or give a comment, please raise your hand. Mention your name and your institution. For the first this session, I would like to give it to 3 people. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari presentasi Ibu Putri Handayani, silahkan. Ini topik pembicaraannya tentang toleransi dalam pendidikan Islam. Berkaitan dengan materinya, ini hampir berkaitan dengan materi Bapak Rafino tadi. Ini mungkin sangat menarik untuk diperbincangkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, menanggapi atau memberi komentar, silakan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Pak Zulharfi. Ya, Ya, Pak Pak Zafran. ingin tanya, Pak. Ya, Pak Zafran, silakan Pak.